Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Insya Allah pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Diharapkan pada pembelajaran ini teman-teman dapat membedakan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif, serta penerapannya dalam kalimat. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut, silakan teman-teman mendengarkan penjelasan ini dengan seksama. Baik, dalam gambar ini teman-teman diberikan ilustrasi tentang kalimat efektif, ya. Dua orang ini sedang melakukan komunikasi. Si A mengucapkan ABC, kemudian si B mendapatkan informasi berupa ABC juga. Artinya, informasi yang disampaikan si A ini sama dengan apa yang diterima oleh B. Artinya apa yang dibicarakan oleh si A ini dapat dipahami dengan baik oleh si B. Hal ini menunjukkan kalimat yang digunakan oleh si A adalah kalimat efektif. Kenapa? Karena dapat dipahami dengan baik oleh si B. Ya, apa yang dibicarakan dengan apa yang dipahami sama. Oke. Itu adalah ilustrasi kalimat efektif. Sedangkan pada ilustrasi di bawah ini ya menunjukkan bagaimana antara si A dengan si B tidak saling mengerti apa yang dibicarakan. Ya, tidak saling mengerti apa yang diucapkan oleh si A tidak dapat diterima dengan baik oleh si B. Kenapa demikian? Karena kalimat yang digunakan oleh si A ini mungkin dia menggunakan kalimat yang tidak efektif, sehingga makna yang tersampaikan tidak sempurna, sehingga terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi atau misunderstanding dan seterusnya ya. Baik. Setelah kita memahami ilustrasi kalimat efektif dan tidak efektif, maka kita akan mempelajari tentang ciri kalimat efektif itu. Apa saja? Yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimatnya masuk akal ya. Kalimatnya logis. Contohnya, perhatikan kalimat ini ya. Pengunjung yang membawa jaket harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, menurut teman-teman, kalimat ini efektif apa tidak? Nah, kalimat ini, kalimatnya tidak efektif. Kenapa? Karena kita masih kebingungan ya. Masih tidak masuk akal. Ini yang dimaksudkan pengunjungnya yang dititipkan atau jaketnya yang dititipkan ya. Kalimatnya masih tidak masuk akal ya. Kalimatnya masih tidak masuk akal atau tidak logis. Ya. Masa pengunjung yang harus dititipkan? Kan pengunjung yang akan membeli ya. Yang membeli ke sebuah tempat ya. Bukan dititipkan. Maka kalimat yang efektif adalah jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Ya.
jaket yang dibawa pengunjung harap dititipkan di tempat penitipan. Nah, kalimat ini lebih efektif karena dapat dipahami dengan baik oleh pengunjung ya, bahwasanya jaket yang dibawa harus dititipkan di tempat penitipan. Nah, itulah contohnya ya. Ciri yang pertama adalah logis atau masuk akal. Yang kedua, tidak boleh ambigu. Ya, tidak boleh ambigu artinya tidak boleh terdapat makna ganda. Ya, tidak boleh ada makna ganda dalam satu kalimat. Contohnya bagaimana? Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Nah, di sini memiliki makna ganda. Apa makna gandanya? Ya, yang dimaksud tua di sini motor Pak Imam atau Pak Imamnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang dimaksud di sini adalah motornya yang tua atau Pak Imamnya yang tua? Nah, ini masih ambigu ya, masih ambigu. Maka kalimat yang efektif yang benar adalah motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Motor tua Pak Imam ini harus segera diperbaiki. Nah, ini adalah kalimat efektifnya ya. Jelas sekali bahwasanya yang tua itu adalah motornya, bukan Pak Imannya ya. Nah, ini contoh kalimat yang efektif. Ciri yang kedua yaitu tidak ambigu. Tidak ambigu atau memiliki makna ganda. Baik, yang ketiga adalah hemat kalimatnya ya. Hemat kalimatnya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalimatnya tidak boros. Contohnya Adi memakai baju warna merah. Ini contoh kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena sudah tahu kalau merah itu adalah jenis warna. Jadi tidak perlu lagi kita memasukkan kata warna di situ. Karena merah adalah warna, jenis warna. Ya, jenis warna. Jadi kalimat ini tidak efektif. Maka kalimat yang efektif adalah contohnya adalah Adi memakai baju merah. Adi memakai baju merah. Itu adalah kalimat efektifnya. Kata warnanya dihapus ya. Kata warnanya dihapus. Karena tidak boleh kita memakai kata yang boros ya. Kita harus menggunakan kata yang hemat. Warna merah itu pemborosan kata. Merah sudah termasuk jenis warna. Adi memakai baju merah itu adalah efektif. Contoh lainnya adalah Yuli sangat pintar sekali. Yuli sangat pintar sekali. Itu kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena ada dua kata yang memiliki makna sama, yaitu pada kata sangat dan sekali. Ya. Ada kata sangat, ada kata sekali. Nah, jadi makna ini memiliki makna yang sama ya, sehingga kita menggunakan kalimat efektif seperti ini. Yuli sangat pintar. Ini kalimat efektif. Atau Yuli pintar sekali. Nah, ini efektif juga. Contoh berikutnya, para bapak-bapak sedang bekerja bakti. Ini tidak efektif ya. Kenapa? Karena para ini, kata para sudah menunjukkan banyak. Kemudian ada lagi kata bapak-bapak, ini juga menunjukkan banyak. Jadi boros kata-katanya ya, boros. Sehingga kata-kata yang benar untuk kalimat efektifnya adalah para bapak sedang bekerja bakti. Ya, para ini sudah menunjukkan banyak ya,
sudah menunjukkan banyak bapaknya. Oke. Kemudian kedua, bapak-bapak sedang bekerja bakti juga efektif. Dihilangkan kata paranya. Jadi cuma ada bapak-bapak yang menunjukkan makna banyak. Oke. Contoh berikutnya, virus minum es teh dingin. Nah, ini adalah kata yang tidak efektif. Kenapa? Karena sudah tahu es itu pasti dingin ya. Es pasti dingin. Jadi tidak perlu lagi kita memasukkan kata dingin di sini ya. Virus minum es teh atau virus minum teh dingin ya. Dihilangkan esnya di sini. Langsung teh dingin. Dingin sudah mewakili es ya. Begitupun es sudah mewakili kata dingin. Nah, begitu caranya. Kemudian yang terakhir contohnya, monyet naik ke atas pohon pisang. Jadi ini adalah kalimat yang tidak efektif. Kenapa? Karena sudah jelas kalau naik itu pasti ke atas. Naik itu pasti ke atas. Tanpa dimasukkan kata ke atas, maknanya sudah efektif. Ya, contohnya yang efektif adalah monyet naik ke pohon pisang. Naik pasti ke atasnya. Jadi efektifnya monyet naik ke pohon pisang atau monyet ke atas pohon pisang. Jadi tanpa menggunakan kata naik karena sudah diwakili oleh ke atas. Begitupun naik ini sudah mewakili kata ke atas begitu. Jadi sangat mudah sekali teman-teman untuk membuat kalimat efektif. Kemudian ciri yang keempat adalah harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Harus menggunakan ejaan yang sempurna, ejaan yang baik dan benar sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa harus belajar penggunaan kalimat efektif? Jawabannya yang pertama, agar komunikasi yang dijalin atau yang terjalin juga efektif ya. Komunikasi yang terjalin efektif. Kemudian yang kedua, menghindari kesalahpahaman. Bayangkan jika kita menggunakan kalimat yang tidak efektif sehingga terjadi kesalahpahaman, akhirnya apa? Akhirnya terjadi percecokan, perselisihan karena salah paham ya. Jadi kalimat efektif itu sangat penting agar tidak miskomunikasi atau misunderstanding dalam komunikasi kita dengan orang lain. Nah, itulah pentingnya kalimat efektif. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Silakan teman-teman mencoba untuk mempraktikkannya di dalam komunikasi sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.